Cocina. Gusto. Oh, la forma aquí ya. Oh, yes. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan ibadah Jumat. Seterusnya salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, saudara-saudara, anak-anak kami yang mencintai, sebelum kami kita memiliki mimbar, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, waktu sholat kita pada hari ini jam 12 lewat 17 menit. Waktu sekarang telah menunjukkan jam 12 lewat 15 menit. Jadi lebih kurang 2 menit lagi waktu sholat kita akan masuk. Jadi kami mengimbau kepada bapak dan saudara-saudara yang masih di rumah atau dalam perjalanan, bersegeralah untuk datang ke masjid. Berikutnya, taktik kita pada Jumat kali ini, alhamdulillah, Ustaz Dr. Usto, alhamdulillah beliau telah bersama kita. Berikutnya laporan keuangan yang biasa kita sampaikan setelah kajian pada subuh hari Sabtu. Jadi maka laporan keuangan kita terus berlanjut setiap Sabtu pagi. Dan juga kami mengingatkan kepada bapak dan saudara-saudara, bagi bapak dan saudara-saudara yang punya kelebihan rezeki, marilah kita tingkatkan wakaf dan upah kita untuk kesejahteraan masjid kita ini. Karena masjid masih membutuhkan untuk pendingin ruangan, untuk penyejuk ruangan, masih membutuhkan buah-buah hasil lagi. Dari itu kami berharap kiranya dapat bapak dan saudara-saudara dapat menambah, memberikan wakaf dan upahnya untuk pelaksananya pembuat pemasangan masjid yang kedua ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sekiranya waktu telah masuk kepada tatib, kita persilakan dengan sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده وبعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين سيدة الجماعة يا أولاد الله الحمد لله puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih menguatkan langkah-langkah kaki kita datang ke rumah-rumah Allah, datang ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, datang untuk menebar manfaat dimanapun kita berada. Karena berapa banyak orang yang menginginkan hal yang serupa, namun tidak semua yang Allah berikan kepadanya. Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ketika harta dan rezeki yang Allah titipkan kepada kita masih kita pergunakan dan kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagiannya. Karena tidak semua orang yang diberikan kelebihan lalu diberikan kepadanya kemudahan untuk hal serupa. Maka ketika rasa syukur selalu kita jaga. Janji Allah pasti, janji Allah tidak pernah mungkir. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian syukuri, maka akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Sungguh jika kalian syukuri, maka akan aku berikan keberkahan kepada kalian. Mudah-mudahan Allah berkahi apa yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah mudahkan rezeki sampai kepada kita, Allah juga mudahkan kita mendapatkan keberkahannya. Kemudian salam kepada kedua dan Rasulullah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Data yang sampai kepada kita tentang kemiskinan, Indonesia termasuk negara yang paling banyak orang miskin. Dengan fenomena yang kita dapati daya beli masyarakat juga menurun dengan berbagai banyak hal lagi data-data yang ada di tengah masyarakat. Walaupun kita juga tidak menafikan bahwasanya jarak untuk mendapatkan izin melaksanakan ibadah haji bagi yang telah membayar BP-nya juga begitu lama di Indonesia, yang menunjukkan semangat untuk beribadah menunaikan ibadah haji terus meningkat. Maka biarlah dalam konteks khutbah yang singkat ini kita mencerna tempat di mana ibadah haji dilakukan oleh semua jemaah yang datang dari berbagai penjuru dunia, memberikan ibrah kepada kita tentang arti kesabaran dalam meniti kehidupan yang ada. Kisah bermula daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah masyhur yang selalu diulang-ulang, akan tetapi kita lupa kadang-kadang mengambil ibrah dan pelajaran dari setiap kisah yang sampai. Nabi Ibrahim sampai umur 80 tahun belum memiliki seorang anak, tapi beliau tidak pernah putus asa untuk selalu berdoa memohon kepada Allah agar diberikan karunia anak. Coba bandingkan dengan usia kita pada usia 80 tahun, apakah kita akan meminta doa yang sama? Begitu inginnya Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan keturunan, karena dia bukan hanya sekedar pelanjut keturunan, tapi pewaris kenabian. Maka kemudian sudah begitu panjang waktu menunggu, datanglah berita anak yang pertama akan dilahirkan oleh seorang istri yang bernama Hajar. Namun setiap orang yang memiliki keimanan yang lebih, biasanya usianya juga lebih. Baru saja menerima berita gembira tentang kelahiran anak, datanglah perintah untuk meninggalkan Hajar dan anak yang baru saja dilahirkannya di tengah padang pasir tandus. Tidak ada makanan di sana, tidak ada minuman di sana yang telah
di mana semua jemaah haji berkumpul nantinya. Pada pasir tandus, tidak ada makanan dan tidak ada orang di sana, sehingga Hajar bertanya kepada suami yang sayang, Allahu amarka bihada, apakah Allah yang menyuruhmu berbuat demikian, wahai suami yang aku cintai? Tidak pupus rasa sayang Hajar, walau keputusan suaminya berat untuknya, tapi pertanyaannya adalah, apakah ini perintah Allah atau semata-mata keinginanmu, wahai suami yang aku cintai? Maka jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam hanya dengan anggukan kepala. Ia tidak mampu mengungkapkan dengan kata-kata, karena begitu sedihnya beliau juga tahu bagaimana baik seorang wanita yang baru saja melahirkan anak lalu ditinggalkan di tengah padang pasir tandus. Iya, tapi ingatlah kata-kata Hajar setelah itu, dan bawalah dalam kehidupan kita sekarang ini. Idzan la yuridi'an Allah, kalau itu perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Kalau membesarkan anak adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Kalau berinfak bersedekah adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan harta kita. Maka begitulah Hajar radhiyallahu anha, keyakinan begitu kuat. Kalaulah seandainya ada di antara kita yang meninggal dunia lalu tinggallah sang istri membesarkan anak-anaknya, jumlah anak yang begitu banyak, terpikir kadang-kadang dari mana mereka dia membesarkan anaknya. Tapi ingatlah, kita hidup punya keyakinan kepada Allah. Setiap kita membawa rezeki masing-masing, maka kita tidak akan pernah khawatir tentang apa yang akan kita makan. Selagi ikhtiar terbaik kita lakukan, maka Allah akan dekatkan kepada kita rezeki-rezeki kita. Maka kekhawatiran tentang banyaknya orang fakir dan miskin di Indonesia tidak akan pernah mengalahkan keyakinan kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Namun setelah Hajar mengucapkan kata-kata tersebut, apakah kemudian Allah tidak puji Hajar? Allah puji. Allah puji Hajar pada titik lemah seorang ibu. Apa titik lemah seorang ibu? Tangisan anaknya. Ketika air susu tidak cukup lagi untuk sang anak, makanan dan minuman yang dibawa sudah habis, lalu sang Ismail kecil menangis. Sebagaimana jamaknya anak-anak kecil, bayi-bayi ketika dia dalam masa pertumbuhan. Maka Hajar yang begitu sayang kepada anaknya, walau letih menerpa tubuhnya, dia berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Seakan-akan ketika berada di Safa, di Marwah ada makanan dan minuman, maka dikejarlah ke Marwah, namun ternyata hanya kata morgana. Dan ketika berada di Marwah, seakan-akan ada juga di Safa, lalu berlari kecil ke Safa, namun ternyata juga hanya kata morgana. 7 kali diulang, lalu diabadikan oleh setiap jemaah umrah dan jemaah haji yang dinamakan dengan sa'i. Mengingatkan kepada kita bersama begitu ikhtiar yang pernah dilakukan oleh seorang ibu untuk memberi makan untuk anak-anaknya. Selagi dia berikhtiar, maka Allah akan berikan jalan keluar, dan jalan keluarnya datang dari pintu yang tidak disangka-sangka. Air Zam-Zam ternyata keluar bukan antara Safa dan Marwah, bukan di Bukit Safa, bukan di Bukit Marwah, tetapi Allah berikan jalan keluar di kaki anaknya Ismail dengan keluarnya air Zam-Zam. Apakah susah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika awal pertama Ismail kecil menangis lalu keluar air Zam-Zam? Tidak ada kata susah, karena kun fayakun. Setiap berkeinginan maka kemudian terlaksana apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ibrahnya bagi kita adalah kadang-kadang Allah ingin melihat dari hambanya ikhtiar dan usaha terbaik dalam kehidupan, lalu Allah dekatkan kepadanya rezeki-rezeki yang telah ditetapkan untuknya.
kita syukuri. Lahir di negeri yang berfalsafahkan ada pasal syarat pasal di kitab Allah, karena dari kecil kita didekatkan kepada ajaran agama. Walaupun kita tahu banyak orang yang murka dengan kita karena kita yakin dengan Allah, maka serangan tentara India kepada Pakistan ujung-ujungnya adalah kemarahan karena Islam yang ada. Tapi kita juga tahu Islam mengajarkan kepada kita arti kemerdekaan, arti kepahlawanan. Maka kita akan lihat Islam mengajarkan kepada kita ketika perang tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita. Maka ajaran ini yang begitu kuat dalam Islam, sehingga kemudian tidaklah pantas Islam yang dikatakan sebagai teroris. Karena Israel ketika membumi hanguskan tempat-tempat tinggal anak-anak yang tidak berdosa, wanita-wanita yang ditinggalkan oleh suaminya, yang diserang adalah tempat-tempat perumahan yang ada, rumah sakit, dan kemudian juga tempat-tempat ibadah dan sekolah yang ada. Maka jangan pernah kemudian kita memberikan buku teroris kepada kaum muslimin, karena sesungguhnya kaum musliminlah yang membuktikan bahwasanya mereka sangat menjaga bagaimana mereka menempatkan Islam sebagai landasannya. Kalaulah tawanan-tawanan Israel yang ada di Palestina kemudian memberikan ungkapan-ungkapan mereka, maka kita tahu bahwasanya mereka menerapkan aturan Islam dalam tawanan, sehingga tidak ada satupun tawanan Israel yang disakiti ketika mereka berada dalam tahanannya. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Israel terhadap tahanan-tahanan Palestina. Berhentilah untuk kita mengikuti arus yang sengaja diciptakan oleh orang-orang yang begitu benci dengan Islam. Dan marilah kita lihat dengan mata kepala, dengan segala kemajuan teknologi yang ada, kita akan dapati apa yang terjadi hari ini. Nun jauh di sana, kita juga akan dapati beritanya hari ini juga di tempat yang berbeda. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Hajar radhiyallahu anha berikhtiar, namun ternyata solusi Allah berikan dari pintu yang tidak disangka-sangka. Begitu juga cara kita memaknai kehidupan. Ketika ada anak mengeluh tentang uang kuliahnya, uang sekolahnya, dengan segala tetek bengeknya, sementara pagi ketika itu disampaikan, tidak ada satupun yang tersisa di rumah, tidak ada satupun yang bisa untuk kita lakukan. Namun ternyata siang hari Allah berikan cara terbaik untuk kita mendapatkannya. Dan ingatlah, Allah memberikan jaminan dalam Al-Quran, dan jaminan Allah pasti akan terjadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri rezekinya, dan Allah akan berezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Belajarlah dari pengalaman hidup orang tua kita zaman dahulu, bahkan mungkin kakek kita, dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, dengan pendapatan minim yang mereka punyai, namun anak-anaknya tetap berhasil dalam kehidupannya, sebab mungkin mereka tidak punya harta, tapi mereka punya keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan biarkan generasi-generasi pelanjut kita, anak-anak kita, abai dengan hal ini. Jangan sampai yang lebih kita takutkan kepada anak-anak kita adalah apa yang akan mereka makan ke depannya, apa yang akan mereka tinggali ke depannya, tapi kita tidak pernah takut apa yang akan mereka sembah ke depannya, apa yang akan mereka lakukan untuk iman-iman mereka. Kalau dahulunya orang tua kita sangat menakutkan apa yang akan kita sembah, kalau sampai berpindah keyakinan kita kepada keyakinan yang lain. Maka oleh karenanya, ma'asyiral muslimin dan jemaah Jumat yang dirahmati Allah, anak-anak kita zaman sekarang ini punya tantangan yang berbeda dengan tantangan kita dahulunya. Kalau dahulu kita ingin melakukan
mereka bisa untuk melihat maksiat apapun yang mereka inginkan, sama ada diketahui oleh orang tuanya ataupun tidak, karena kemajuan teknologi yang ada. Kalau bukan keyakinan kepada Islam dan keimanan yang kita tumbuhkan kepada mereka, khawatirnya anak-anak kita tegak dalam tubuhnya, tapi rapuh dalam keimanannya. Anak-anak kita kuat dalam fisiknya, akan tetapi begitu lemah dalam keyakinannya. Maka Hajar radhiyallahu anha kemudian datang menemui anaknya, karena ternyata di sisi anaknya ada air Zam-Zam. Air Zam-Zam yang memberikan arti yang luar biasa bagi kita. Air Zam-Zam bukan hanya cukup untuk Hajar dan anaknya Ismail, bukan hanya cukup untuk penduduk kota Mekah, bukan hanya cukup untuk kerajaan Arab Saudi, akan tetapi cukup untuk siapapun yang datang ke sana melaksanakan ibadah haji dan umrah, minum sepuas-puasnya di sana, lalu membawa juga pulang. Namun kita tidak pernah mendengar air Zam-Zam kemudian habis. Inilah yang dinamakan dengan berkah. Inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Keberkahan itu yang perlu kita cari sebelum berbicara tentang banyak. Sebab ketika keberkahan itu ada, maka dia cukup untuk kita dan untuk orang-orang sepeninggal kita. Akan tetapi kalau keberkahan itu yang dicabut, mungkin jumlahnya banyak, akan tetapi dia menjadi pemicu perselingkuhan atau juga perseteruan antara anak-anak yang hidup. Jangan sampai harta-harta yang kita cari, rezeki-rezeki yang Allah titipkan menjadi penyebab pecah belahnya anak-anak kita. Kalau bukan dengan iman kita tinggalkan anak-anak kita, maka khawatirnya keberkahan Allah cabut dari rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Maka inilah di antara hal yang kita dapatkan dalam pelajaran di tempat di mana jemaah haji berkumpul sekarang di sana. Boleh saja dahulu tempat tersebut adalah kering kerontang, namun sekarang apapun buah-buahan pasti ada di sana, walaupun tempat tersebut tidak pernah ada buah-buahan yang tumbuh. Boleh saja tempat tersebut adalah kering kerontang, tapi semua rakyat penduduk dunia datang ke sana berbelanja dan perekonomian menggeliat begitu luar biasa. Inilah rahasia dikabulkannya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaik, dan jadikanlah hati-hati manusia selalu rindu untuk datang ke sana. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kalaulah sampai ke sana, mudah-mudahan rasa rindu akan membuat kita berdoa dengan doa terbaik untuk saudara-saudara kita yang sedang diuji. Palestina dengan segala keterbatasannya berhadapan dengan Israel yang begitu menggurita, punya dana, punya senjata, semua yang mereka punya ada, akan tetapi tidak pernah membuat orang-orang Gaza kemudian berhenti, sebab mereka tahu yang mereka lakukan adalah membela agama Allah, dan sedikit pun mereka tidak pernah gentar selagi membela agama Allah. Nyawa dan harta pun akan mereka pertaruhkan. Kalau mereka yakin, jangan sampai kita yang melemahkan keyakinan mereka, jangan sampai kita yang mengabaikan mereka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu.
وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة. استووا يعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا سد الخلل أرجوزا فأتاتا بخمسة استقيموا يرحمكم الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Ya Allah saudara, selamat Allah kepada dengan sholat jenazah. Bagi saudara yang berkonfirmasi bahwa jenazah yang kita sholatkan yaitu laki-laki pada ahlul bait atau ahli waris yang mati sholat kita serahkan.
Baik Bapak Ibu, Bapak Saudara, Bapak Ibu yang ikut sholat jenazah, bahwa kita ulang-ulang cara sholat jenazah. Yang pertama kita awali dengan niat, ditulis 4 takbir. Setelah takbir pertama kita baca Al-Fatihah. Setelah takbir kedua kita baca salawat kepada Nabi. Dan setelah takbir ketiga kita mendoakan semayit. Jadi boleh kita minta waktunya sebentar untuk mendoakan. Dan setelah takbir keempat kita doakan untuk kita yang tinggalkan. Jadi kita setelah salam kita tidak berdoa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum